Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberinya kesempatan untuk bisa bersama-sama pada pagi hari ini dalam rangka presentasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Anita Turisia. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena atas berkat beliaulah kita bisa menjadi manusia yang lebih baik pada saat ini. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu Anita untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, kita kesalahan teknis. Ya, baik, kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menghadiri diseminasi budaya positif saya pada pagi hari ini, ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang apa ilmu yang sudah saya dapatkan dari hasil pendidikan calon guru penggerak yang telah saya ikuti selama ini. Jadi selama ini kami calon guru penggerak sudah mengikuti modul sampai di modul 1.4, ya, di mana pada modul 1.4 ini ya berjudul tentang budaya positif, di mana kami diharuskan untuk mengimbaskan ya materi yang kami dapatkan kepada guru gitu. Nah, baik, kita mulai ya. Kita mulai saja. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Ini adalah ibu fasilitator saya ya, Ibu Rika Apriani. Kemudian ini adalah Bapak pengajar praktik saya, yaitu Bapak Hadi Sutrisno. Dan ini adalah profil saya ya. Nama saya adalah Anita Turisia. Saya kebetulan adalah CGP angkatan 10 tapi berpendidikan di angkatan 11. Kemudian mata pelajaran saya adalah biologi. Kemudian saya berada di kelas 11.33 BGP Jambi Rika Apriani. Jadi ini adalah profil saya. Sebelum kita menjelaskan ya, saya jelaskan dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu di mana CGP guru ya dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka tentang konsep inti dan modul budaya positif. Nah, sebelum kita mulai ya, kita ice breaking dulu ya, nggak perlu ini ya, cukup dengan pertanyaan saja. Ya, kita ice breaking dulu. Sekarang saya punya pertanyaan. Pertanyaan pertama, ya. Kuda apa yang bikin capek? Kudaki gunung. Benar. Jadi, yang pertama, kuda apa yang bikin capek? Kudaki gunung yang tinggi atau kudaki gunung dengan jongkok. Kan boleh ya? Kan capek tuh, daki gunung dengan jongkok ya. Gitu. Ya, kram ya, nggak sanggup gitu ya. Nah, yang kedua, tikus apa yang punya 2 kaki? Mickey Mouse. Berarti udah tahu semua ya. Ya, berarti udah nggak up to date lagi ya. Nah, satu lagi, kenapa kambing berjenggot? Karena dia udah tua. Karena udah tua. Ya. Jadi kalau masih muda nggak berjenggot. Ya, nggak bersabun. Ya, coba kenapa? Kenapa dia berjenggot? Katanya udah tua, makanya berjenggot. Nah, kalau berkumis nanti dikira Pak Raden, kan gitu ya. Ya, makanya kenapa kambing itu berjenggot? Karena kalau berkumis dikira Pak Raden. Nah, gitu ya, itu ice breaking kita. Nah, ini jawabannya ya. Nah, sebelum ini kita bikin kesepakatan kelas dulu ya. Apa kesepakatan kelas kita? Kita ini saja curah pendapat saja ya. Boleh, silakan. Yang pertama, boleh makan ya, karena disediakan snack berarti boleh makan. Kemudian apa lagi? Bebas berpendapat dulu. Bebas berpendapat. Apa lagi? Masih ada? Saling menghormati. Apa lagi?
Boleh keluar Bu kalau ada perlu. Boleh keluar, boleh izin keluar jika ada perlu. Oke, saya rasa itu ya kesepakatan kelasnya. Udah sepakat ya kita semua ya. Ya, yang pertama kita saling menghormati, boleh bertanya, boleh izin jika seandainya ada keperluan, kemudian boleh makan karena makannya udah disediakan. Oke gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, di dalam desiminasi ini ya, ini adalah materi yang nantinya akan saya sampaikan ya. Yang pertama adalah bagaimana perubahan paradigma dari belajar di suatu pendidikan di sekolah. Nah, yang kedua nanti saya akan menjelaskan tentang disiplin positif, kemudian nanti saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai kebajikan, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 3 motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, kemudian saya juga akan menjelaskan tentang keyakinan kelas, dan saya juga akan menjelaskan yang terakhir adalah 3 langkah segitiga restitusi. Nah, ini nantinya yang akan kita bahas ya. Nah, kita masuk ke dalam materi pertama ya, yaitu perubahan paradigma di dalam pembelajaran. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang paradigma pembelajaran, kita harus tahu dulu apa itu paradigma pembelajaran ya, paradigma baru dalam pembelajaran. Jadi paradigma baru dalam pembelajaran ini adalah suatu pembelajaran dirancang berdasarkan pada prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi maksudnya kalau yang berdiferensiasi itu adalah di mana siswa itu diajarkan sesuai dengan gaya belajarnya, kemudian minat dan bakatnya. Nah, kita tahu bahwa gaya belajar siswa ya itu kan ada 3 ya, ada 3, ada auditori, ada visual, ada kinestetik. Nah, sekarang kita tahu bahwa setiap anak ya, bahkan anak kembar sekalipun pasti dia memiliki suatu perbedaan ya. Nah, oleh karena itu maka kita harus menghargai setiap pencapaian dari suatu anak. Nah, makanya kita harus tahu dulu ya kemana fokus dari pembelajaran paradigma baru ya. Jadi fokus pembelajaran paradigma baru itu yang pertama adalah kita fokus ke peserta didik ya. Kita harus fokus ke peserta didik dulu ya. Jadi di mana siswa ya diberi pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Jadi gaya belajar kan ada 3 ya. Ada gaya belajar auditori, ada visual, ada kinestetik. Kalau auditori adalah dia belajar tapi dengan menggunakan suara. Kalau dia visual berarti dia belajar dengan menggunakan penglihatan. Berarti dia berupa gambar atau dengan menggunakan mata ya. Kemudian kalau kinestetik dia memegang alat yang ingin dia pelajari. Jadi ini adalah gaya belajar dari macam-macam gaya belajar. Nah, ini saya di kelas ya sudah pernah melakukan pembelajaran diferensial ya. Saya sudah mempraktekkan bagaimana paradigma baru yang ingin kita terapkan di kelas. Ini dia ya. Saat itu saya melakukan praktikum perkecambahan kacang hijau dan jagung ya. Nah, di sini ya saya meminta siswa untuk melakukan suatu percobaan bagaimana proses perkecambahan dari mulai biji sampai membentuk kecambah. Nah, dari hasil laporannya, nah ini dari hasil laporan itulah yang membedakan bagaimana seorang anak itu bisa dibedakan dari bentuk audio, visual, sama kinestetik. Kalau yang bentuk visual, saya memberikan laporannya adalah berupa VN atau berupa audio. Jadi mereka boleh merekam apa yang mereka sampaikan ya. Kemudian kalau yang kinestetik ya, nanti mereka bikin video tapi mereka mempraktekkan. Misalnya mereka memegang pekecambah, nanti mereka harus menjelaskan bagian-bagiannya gitu ya. Kemudian kalau untuk yang visual ya, mereka cukup menampilkan gambar saja ya, menampilkan gambar saja di PowerPoint, nanti mereka bikin aja kata-katanya seperti kita bikin PowerPoint biasa. Nah, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, fokus paradigma yang kedua, yaitu adalah keterampilan abad 21. Jadi untuk melakukan keterampilan abad 21 ya, saya melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode proyek sains dengan berbasis masalah ya. Jadi mereka nanti diberi suatu permasalahan ya, kemudian nanti mereka akan ditugaskan melalui tugas proyek. Mungkin bisa menggunakan metode PJBL ya, project based learning ya.
Nah, kemudian ini adalah hasil penerapan yang pernah saya terapkan di kelas ya. Kebetulan saya pernah mengajar seni budaya ya 2 tahun yang lalu. Jadi saya membuat proyek menari ya, di mana saya memberikan waktu sekitar 3 bulan ya kepada siswa untuk bisa menampilkan tariannya berdasarkan pada kelompoknya masing-masing. Dan ini adalah hasil dari proyek yang sudah kami laksanakan ya. Jadi masing-masing kelompok menampilkan tarian mereka dan disaksikan oleh kepala sekolah, orang tua murid dan juga oleh guru-guru gitu ya. Nah, kemudian fokus pembelajaran dengan paradigma yang ketiga yaitu adalah kurikulum merdeka. Nah, sekarang kan kita belajar menggunakan kurikulum merdeka ya. Ya, jadi kalau di sini ya ciri-ciri dari kurikulum merdeka itu adalah yang pertama harus berpusat kepada siswa. Jadi kita kalau dulu mungkin kita belajarnya CBSA ya CBSA atau kita memberikan ceramah. Nah, ketika kita menggunakan kurikulum merdeka, kita tidak boleh melakukan metode ceramah lagi. Jadi kita harus membuat suatu metode di mana siswa itu harus berpusat kepada siswa. Banyak nanti metodenya. Kemudian kita juga harus membuat pembelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan nyata siswa. Supaya apa? Supaya pembelajaran itu menjadi lebih bermakna. Jadi siswa itu dia mengalami langsung apa yang sudah dipelajarinya. Kemudian pada kurikulum merdeka ya, siswa juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi kita harus membuat metode pembelajaran itu bagaimana caranya supaya semua siswa itu aktif gitu. Nah, bisa dengan metode diskusi, bisa dengan inquiry learning, banyak ya. Nah, kemudian kita juga bisa dalam kurikulum merdeka itu kita juga dituntut siswa itu adalah kolaboratif. Artinya apa? Siswa itu mampu bekerja sama dengan temannya. Nah, ya. Kemudian berikutnya siswa juga reflektif, ya. Maksudnya apa? Dia mampu merefleksikan pengalaman-pengalaman belajar mereka kepada orang lain, gitu. Nah, jadi misalnya gini, mereka belajar, nah nanti mereka bisa menceritakan, oh pengalaman saya belajar tuh kayak gini, perasaan saya sangat senang sekali belajar, jadi seperti itu. Jadi dia bisa menceritakan tentang bagaimana gambaran ataupun pengalaman-pengalaman yang telah mereka dapatkan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian apa keunggulan dari kurikulum merdeka? Ya, keunggulan dari kurikulum merdeka yang pertama adalah lebih fleksibel, ya, di mana guru memiliki kebebasan besar dalam merancang pembelajaran. Nah, karena kita belajar kurikulum merdeka, ya, banyak sekali ya kita dituntut untuk melakukan pembelajaran di mana siswanya harus aktif, berpusat kepada siswa. Ya, kita harus membuat siswa sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran. Nah, jadi karena kita menginginkan pembelajaran itu adalah berpusat pada siswa, maka guru bisa membuat inovasi-inovasi baru di dalam menerapkan metode belajarnya. Ya, banyak sekali metode yang berpusat pada siswa itu banyak sekali. Ya, nanti akan kita lihat. Kemudian pembelajaran lebih relevan dalam kehidupan siswa. Kemudian siswa dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di abad 21. Ya, keterampilannya banyak sekali ya. Bisa berpikir kritis, bisa inovasi, bisa mandiri, ya banyak sekali keterampilan yang digunakan di dalam kurikulum merdeka. Nah, ini adalah contoh pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum merdeka yang sudah saya laksanakan, ya. Contohnya ya. Nah, ini contoh secara umum. Yang pertama, ya, yang pertama adalah kita pernah membuat proyek membuat kebun sekolah. Jadi kita membuat tanaman-tanaman, ya, tanaman-tanaman, misalnya menanam apa namanya itu, yang tanaman-tanaman obat itu, ya. Nah, kemudian kalau ini bisa juga dengan pembelajaran diferensiasi, ya. Diferensiasi itu berarti dengan gaya belajarnya. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kita juga belajar tentang pembelajaran berbasis konteks, ya. Nah, kalau di sini contohnya adalah siswa belajar konsep pecahan dengan membuat kue. Jadi kita belajar langsung dengan konteksnya. Misalnya kalau saya kan biologi ya. Kalau biologi saya belajarnya dengan cara apa? Dengan cara saya membawa siswa langsung
kita belajar apa? Misalnya belajar tumbuhan, kita langsung bawa siswa ke tumbuhannya. Gitu. Nah, tapi misalnya kalau belajar geografi, ya mungkin ada jurusan geografi di sini ya, mungkin bisa, oh ya Ibu Resa ya geografi ya. Nah, kalau Ibu Resa bagaimana? Misalnya kalau ingin langsung ke konteksnya gimana? Apa? Kan nggak mungkin mau langsung bawa ke dunia kan nggak mungkin. Jadi apa? Kalau kami kan ada belajar tentang awan misalnya. Jadi kami saya bawa anak yang kedua langsung memantau awan. Nah, ya seperti itu. Jadi kalau geografi itu, misalnya dia belajar tentang awan ya, kan awan itu ada berapa jenis ya? Kalau nggak salah saya pernah belajar itu ada 4 itu ya. Saya lupa itu ada cirrus, ada apa gitu ya. Nah, kita bisa melihat menunjukkan langsung ke konteksnya kepada siswa. Oh ini hewan awan cirrus, ini awan ini, bisa ya. Nah, bisa juga diterapkan dengan pembelajaran yang lainnya. Nah, itulah menariknya paradigma baru. Jadi inovasi baru pada pembelajaran saat ini. Kemudian berikutnya ya, itu adalah penguatan karakter ya, di mana paradigma baru ini ya, dia berfokus untuk menanamkan nilai-nilai karakter ya, nilai-nilai Pancasila dan karakter positif lainnya. Ya, proses itu dapat kita lakukan dengan cara apa? Dengan cara mungkin kalau di kelas untuk menanamkan proyek nilai-nilai Pancasila ya, karakter positif pada Pancasila ya, itu dengan cara melakukan proyek kelompok ya. Kita membuat proyek kelompok ya, di mana seorang siswa itu nanti akan bekerja sama ya, bekerja sama dalam kelompok ya, membuat video pendek ya, kemudian nanti dari video pendek itu dia siswa itu harus menjelaskan apa-apa saja nilai yang terkandung di dalam video tersebut. Nah, jadi mungkin bisa dipraktekkan untuk di pembelajaran masing-masing ya. Nah, kemudian ya ini mungkin kurang jelas ya. Ini adalah contoh kegiatan konkret ya yang saya terapkan di kelas. Ya, saya pernah membuat poster ya tentang nilai-nilai dari Pancasila ya, supaya tadi kan tujuannya apa? Menguatkan karakter positif ya. Berarti kita bisa membuat poster, kemudian kita bisa mengadakan lomba cerdas cermat ya, pada pembelajaran yang masing-masing kita, masing-masing guru. Kalau saya kan biologi, berarti saya mengadakan cerdas cermat sederhana saja ya. Kemudian bisa melakukan drama, tapi dramanya adalah berhubungan dengan pelajaran kita, ya. Kemudian bisa juga, misalnya kalau saya kan bisa berkunjung ke museum, ya. Kalau saya mungkin melakukannya ke museum herbarium mungkin. Nanti saya akan memperkenalkan, ini adalah ini bentuk dari ular, ini bentuk struktur kepala, ini jadi seperti itu, ya. Jadi dengan menerapkan pembelajaran yang seperti itu, maka kita dapat mendorong siswa menjadi lebih aktif dalam belajar. Nah, ini adalah contoh penerapan baru ya yang pernah saya terapkan di kelas. Ya, nih ya. Saya belajar dengan menggunakan teknologi ya, di mana saya menggunakan quizzes untuk pretest. Ya, untuk post test. Jadi nanti kita akan tahu bagaimana caranya mana siswa yang bisa menguasai materi atau tidak ya. Kemudian saya juga belajar dengan menggunakan metode proyek ya. Nah, di sini siswa saya berikan tugas ya untuk pergi ke daerah banjir ya. Nah, ini mungkin bisa dilihat sedikit ya. Sedikit saja videonya bisa dilihat. Nah, ini adalah tugas dari ini ya. Mereka pergi ke banjir, ya, ke daerah yang banjir. Kemudian nanti mereka diminta untuk menjelaskan apa penyebabnya. Jadi sama seperti studi kasus lah. Pujian syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kurnia kepada kita semua. Semua dari salah semoga tetap tercurahkan kepada pemimpin Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman dari kuliah ke zaman yang tak terang sampai sekarang ini. Yang pertama, ini para panitia SPD yang terhormat Ketua Eksekutif 3 dan 2, yang terhormat Kepala Desa Tanjungnya, yang terhormat Ketua untuk membanggakan ada dipercepat nih, dipercepat lah. Contohnya ada
boleh ya lah. di suatu daerah, misalnya daerah Tanjung Bunga. Bencana alam yang sedang dilalui oleh daerah Tanjung Bunga adalah banjir. Maka untuk melengkapi tugas video dokumenter ini, saya Fadillah saya saya Fitri Andraini, saya Ani Julianti. Saya Edi Manggara, saya Nasir Kona, saya Fikri Alpari, saya Ade Pati. Nah, ini adalah daerah banjir di Tanjung Bunga ya, kemarin ya. Baiklah, di sini kami sedang berada di kediaman Ketua RT 03 Tanjung Bunga. Untuk informasi yang lebih jelas, kami akan serahkan kepada rekan kami Fitria Nuraini. Menurut Ibu, apa penyebab utamanya yang terjadi banjir? Kita akan wawancara dengan Menurut saya kebanjiran itu karena aliran sungai ini udah dangkal, karena pun terlalu banyak, nggak ada dibesarkan lagi. Apakah ada korban jiwa yang terlibat dalam kasus banjir? Kalau itu banjir nggak ada. Apakah ada dampak positif atau negatifnya selama terjadinya banjir? Kalau positif negatifnya ada orang yang hampir tenggelam di aliran sawah depan. Rumah yang tenggelam tuh banyak Pak, yang hancur-hancur, yang rusak. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan kembali ke pembaca. Baiklah, itulah informasi yang dapat kami berikan dari penjaman. contohnya ya. Nah, ini adalah contoh pembelajaran yang bisa diterapkan di kelas ya, berhubungan dengan paradigma baru ya terhadap pembelajaran. Yang pertama adalah proyek berbasis masalah atau PBL ya, di mana siswa nanti diberikan masalah nyata ya. Kemudian mereka akan berkolaborasi untuk mengumpulkan data dan juga mempresentasikan hasil kerja mereka ya. Kemudian ini adalah contoh dari pembelajaran saya dengan menggunakan metode PBL ini udah pernah saya terapkan ya. Ini dia tadi mungkin video mereka bikin video sama dengan video tadi, cuman tadi itu kan adalah video banjir ya. Kalau ini adalah video bagaimana mereka menanggulangi sampah ya. Nah, kemudian yang kedua, mereka belajar dengan berbasis inquiry ya. Nah, jadi dia menciptakan lingkungan belajar yang mendorong siswa untuk bertanya, mencari jawaban, dan membangun pemahaman sendiri. Jadi inquiry ini sama dengan praktikum lah. Kalau bahasa kita itu praktikum, jadi langsung ya. Jadi dalam pembelajaran inquiry, saya pernah menerapkan yaitu di mana siswa itu dibawa langsung menuju ke tempat pengolahan sampah, atau saya juga pernah membuat pengolahan sampah dengan 3 metode, yaitu metode reduce, reuse, sama recycle ya. Nah, ini dia harusnya ada contohnya ya. Nanti mungkin ada contohnya. Contohnya misalnya nih, gelas aqua ini ya, gelas aqua ini itu kan nggak berguna ya, sering kita buang kan. Nah, mungkin bisa digunakan untuk tempat pensil, nanti dihias bisa tempat pensil, atau mungkin kalau yang sedikit lebih modern lagi seperti yang dilakukan oleh gubernur siapa itu ya? Gubernur Jawa Barat, siapa namanya itu ya? Ridwan Kamil. Itu kan dia bikin rumah dari apa itu? Dari botol. Nah, itu kan termasuk dari pemanfaatan dari sampah itu, ya. Nah, kemudian pembelajaran berbasis teknologi, ya, di mana dia memanfaatkan teknologi untuk memperkaya pengalaman belajar seperti menggunakan aplikasi belajar, simulasi, platform online. Nah, tadi yang saya gunakan adalah Quizizz ya, berarti saya menggunakan platform online. Kemudian bisa juga saudara menggunakan misalnya aplikasi pembelajaran, kan banyak ya sekarang ya. Apa contohnya? Misalkan Classroom, apalagi Zoom, Meet, gitu ya. Nah, banyak sekali. Nah, pembelajaran ini bisa dengan menggunakan metode STEM, ya. STEM itu adalah M matematika, ya. T adalah teknologi, S itu adalah science, kemudian E itu adalah engineering. Ya, jadi di dalam proses pembelajaran ini kita harus menggunakan teknologi, menggunakan sains, kemudian juga mengkonstruksikan peralatan yang akan kita gunakan, ya, sehingga dapat bermanfaat bagi manusia. Nah, itu adalah pembelajaran STEM ya. Nah, ini adalah pembelajaran STEM yang pernah saya terapkan di kelas ya, di mana tadi saya sudah sampaikan bahwa saya sudah menggunakan Quizizz tadi ya. Kemudian saya juga pernah waktu daring kemarin saya pernah menggunakan Google
Classroom, kemudian saya juga pernah menggunakan apa namanya itu Zoom sama Meet ya. Nah, itu. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian ada pembelajaran PJBL ya. PJBL ini adalah berhubungan dengan proyek. Ya, kita memberi suatu proyek kepada siswa. Nah, nanti siswa akan mendefinisikan. Nah, ini adalah contohnya, contoh yang pernah saya terapkan. Ya, di mana saya ya mengambil sampah tadi, ya, mengambil sampah ini, kemudian nanti saya akan membuat suatu produk, ya, membuat suatu produk bisa jadi tempat gelas aqua, bisa jadi kotak pensil, bisa kembali menjadi bentuk sampah, tempat sampah. Nah, itu yang pernah saya gunakan, ya. Kemudian saya juga pembelajaran yang bisa diterapkan untuk paradigma baru itu adalah pembelajaran kolaboratif ya, di mana pembelajaran ini adalah menuntut siswa harus bisa berkolaborasi ataupun bekerja sama dengan antar temannya. Ya, itu sering ya kita lakukan ya. Mungkin bisa dengan kerja kelompok, ya kan, diskusi kelompok, atau bisa juga kita terapkan dengan menggunakan tim game turnamen. Jadi kita membuat game di kelas ya. Nanti misalnya gamenya itu adalah per kelompok. Nanti masing-masing game itu bersaing dengan kelompoknya masing-masing. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti mungkin bagi Bapak Ibu yang belum pernah menerapkan mungkin bisa jadi inspirasi untuk menerapkannya. Ya, disesuaikan dengan materi mata pelajaran kita masing-masing. Nah, kemudian ini adalah alasan penting ya, kenapa kita harus menerapkan paradigma baru di dalam proses pembelajaran. Ya, yang pertama ya, untuk menghadapi tantangan abad 21. Nah, sekarang kan abad 21 ya. Nah, di mana seorang siswa itu diharuskan untuk mampu berpikir kritis, ya, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghadapi dunia kerja ya yang semakin kompleks dan dinamis ya, karena susah ya cari dunia kerja ya apalagi generasi Z sekarang ya, susah istilahnya. Kalau generasi Z ini lebih banyak teknologinya tapi kerjanya malas kan gitu ya. Makanya bagaimana caranya supaya siswa itu mampu di dalam dunia bekerja, maka dia harus bisa menerapkan paradigma baru dalam proses pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, alasannya kenapa dia penting, memungkinkan siswa untuk belajar dengan optimal dan mencapai potensi maksimalnya. Jadi dia mampu untuk mencapai potensinya ya yang lebih maksimal. Kemudian bisa juga mendorong siswa menjadi lebih aktif sehingga meningkatkan motivasi dia di dalam belajar. Kemudian alasan berikutnya adalah dia bisa mampu mengembangkan karakter, bisa jujur, bisa tanggung jawab, kerjasama dalam aktivitas pembelajaran dan bermakna, serta menyiapkan siswa untuk masa yang akan datang. Nah, itu adalah alasan kenapa kita harus menerapkan paradigma baru di dalam proses pembelajaran. Nah, untuk materi kedua adalah disiplin positif. Nah, untuk disiplin positif, saya punya game, ya, saya punya game. Ya, saya meminta masing-masing Bapak Ibu ya mencari pasangannya masing-masing ya. Kemudian ya Bapak Ibu menggepalkan tangan. Coba Bapak Ibu menggepalkan tangan. Dah, teman yang satunya bagaimana caranya meminta teman yang satunya lagi, boleh dengan cara menghardik, membujuk, mengintimidasi, menggoda, menggelitik mungkin ya, atau memberikan uang mungkin ya. Pokoknya kita taunya temannya itu mau membuka tangannya. Terserah bagaimana caranya. Nah, waktu kita 30 menit. Oke, silakan. 30 detik, maaf. Waktu kita 30 detik. Coba silakan Bapak Ibu. Silakan. Satu yang menggenggam tangannya, satu yang membujuk. Nah, coba bagaimana caranya supaya dia bisa membuka tangannya, terserah. Oke, saya sampaikan saja siapa? Ibu Dea. Oke, silakan Ibu Dea ke depan. Silakan. Kita coba ya. Kita jadi sampelnya. Ya, silakan. Oke, silakan berdua. Nah, coba yang satunya menggenggamkan tangan, ya. Yang satu mengangkat tangan, yang satu membujuk. Terserah bagaimana caranya. Boleh marah, boleh menggoda, boleh menggelitik, boleh ngasih uang. Yang penting
temannya mau membuka tangannya. Terserah bagaimana caranya. Terserah. Dengan sudah dibuka. Sudah dibuka ya? Sudah dibuka. Oke, silakan. Oke, silakan. Nah, itu dicolek bukan digelitik ya. Nah, jadi dengan seperti itu, kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu simpulkan? Siapa yang memberi kontrol? Siapa yang memberi kontrol untuk membuka dan menutup tangan? Siapa yang memberi kontrol? Siapa yang memberi kontrol? Diri sendiri ya. Ya, berarti diri kita ya. Berarti kalau ketika kita misalnya dimarahin, kita tetap mau membukanya seperti ini. Nah, berarti yang memberi kontrol kan kita sendiri, benar? Iya kan? Diri kita. Apakah kita mengizinkan tangan kita terbuka atau tidak? Kan gitu ya? Nah, berarti kontrolnya ada di kita. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kontrolnya, nah muncullah teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ya, karena kontrol ada dari kita, maka muncullah teori kontrol Glasser. Yang pertama, ya, teori kontrolnya adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya, jadi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid, nggak bisa. Kenapa kita bisa mengontrol murid? Karena muridnya yang mengizinkan kita mengontrol mereka. Seandainya muridnya tidak mengizinkan kita mengontrol murid, mungkin mereka tidak akan mau dikontrol. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, kalau di sini ya, di mana segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu sehingga dia dapat mengontrol murid tersebut. Jadi di sini ya, guru itu meminta kepada murid untuk mengulangi pelajaran perilaku tersebut sehingga dia bisa mengontrol. Contohnya gini, misalnya kita menyuruh siswa tidak usah terlambat. Berarti kita menyuruh siswa setiap hari kita berada di depan, ya kan? Kita berada di depan, kemudian selalu mengontrol mana siswa yang terlambat, mana ini kan kita kasih kode, benar ya? Nah, dengan kita melakukan seperti itu, maka kita dapat mengontrol murid, bagaimana caranya murid tidak terlambat lagi gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, kita sering ya membuat orang merasa bersalah ya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah memperkuat karakter kita supaya apa? Supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Nah, kemudian berikutnya ilusi orang dewasa yang memiliki hak untuk memaksa, ya, di mana banyak orang dewasa percaya bahwa murid itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Ya, apapun dapat diterima. Jadi di sini orang dewasa itu mengontrol, merasa bisa mengontrol anak, mungkin mengontrol yang lebih muda. Misalnya orang tua merasa bisa mengontrol dari anaknya. Jadi mungkin anaknya punya masukan tersendiri atau punya ide tersendiri, tapi karena kita merasa orang tuanya, maka kita merasa mampu mengontrol semua kehidupan anak. Itu nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah menurut Stephen William yang mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, maka lakukanlah perlahan-lahan. Ya, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita dan rubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan menjelaskan aspek tertentu tentang realitas. Jadi kalau kita ingin berubah, kita ingin membuat paradigma baru, ya, maka lakukanlah secara perlahan. Ya, nanti lama-lama akan menjadi suatu kebiasaan. Ya, nah itulah menurut Stephen William. Nah, ini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, ya. Jadi kalau stimulus ini dia kebutuhannya sama ya, tapi kalau dia kontrol kebutuhannya berbeda. Kemudian semua orang kalau dia stimulus itu kan berarti memberi stimulasi, ya. Nah, semua orang terlihat sama. Sedangkan kalau teori kontrol ya, semua orang memiliki gambarannya berbeda-beda. Kemudian
kalau dia stimulus ya, kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau dia teori kontrol ya, kita berusaha memahami bagaimana pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi kitanya yang mengontrol orang tersebut gitu nah. Ya. Kemudian kalau stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol saya. Kan gitu ya. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika dia membujuk gagal, maka dia memaksa. Ya, harus memaksa, harus mengikuti apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau teori kontrol, ya, kita harus berkolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru, ya. Baru nanti ada kalau stimulus ini modelnya berpikir menang kalah. Tapi kalau kontrol, mereka berpikirnya menang-menang. Dua-duanya sama-sama menang. Silakan Pak Deta. Ya. Nah, sekarang saya punya pertanyaan, ya. Saya punya pertanyaan. Ketika mendengar kata disiplin, ya, apa yang terbayang di benak Anda dan apa yang terlintas di pikiran Anda kalau saya bicara masalah disiplin? Oke. Datang tepat waktu, Bu. Datang tepat waktu. Apalagi? Mematuhi aturan. Apalagi kalau saya bicara masalah disiplin? Hukuman ya. Jadi kalau kita bicara masalah disiplin, pasti yang terbayang sama kita itu adalah hukuman, datang tepat waktu, apalagi? Mematuhi aturan. Nah, sekarang kita lihat, ya. Kita lihat, apa itu disiplin? Disiplin itu adalah berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar, ya. Di mana disiplin itu adalah mengacu disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan pada nilai yang diyakininya. Jadi, disiplin itu adalah bentuk tanggung jawab terhadap apa yang telah kita lakukan, ya. Sedangkan kalau disiplin positif ini adalah menumbuhkan kesadaran dan memperdayakan peserta didik tanpa imbalan. Ingat, kalau disiplin itu kita membuat siswa disiplin. Nah, itu tidak ada imbalan, tidak ada reward, tidak ada ancaman, dan tidak ada hukuman. Ya, jadi kalau kita bicara masalah disiplin, itu nggak ada yang namanya imbalan, itu nggak ada, penghargaan tidak ada, ancaman dan hukumannya juga tidak ada. Ya, jadi murni dari motivasi diri sendiri. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang disiplin sehingga mereka mampu berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang saya punya pertanyaan lagi, ya. Sebagai seorang pendidik, apa yang perlu? Kenapa Anda hadir di suatu pelatihan? Motivasinya apa? Anggap seperti inilah. Saudara datang ke sekolah mengikuti acara, kira-kira motivasi saudara apa? Yang pertama, apakah motivasi saudara karena takut ditegur oleh kepala sekolah? Atau saudara ingin dilihat atau dipuji oleh guru-guru yang ada di sekolah? Atau Anda ingin menjadi pembelajaran sepanjang hayat? Ya, dan orang tersebut dapat memberi contoh kepada lingkungannya. Jadi kira-kira mana motivasi Bapak Ibu? Mana motivasi Bapak Ibu? Yang mana? Coba Ibu Lisa. Sebentar, saya cari mic dulu. Saya rasa yang ketiga, Bu, karena di sini untuk diri kita sendiri begitu ya. Motivasi dari diri kita sendiri, kemudian nanti yang bermanfaat pun untuk diri kita sendiri. Tuh. Ya, benar. Ya, ada lagi pendapatnya? Kenapa motivasi kita datang ke suatu pelatihan itu adalah dikarenakan ingin melakukan pembelajaran sepanjang hayat dan menjadi panutan bagi peserta didik atau diri kita sendiri. Tadi Ibu Lisa udah jawab bahwa alasannya adalah karena ingin menjadi pembelajaran sepanjang hayat ya. Karena apa? Karena gimana tadi? Ya, untuk diri. Karena motivasi itu adalah untuk disiplin karena diri kita sendiri gitu. Nah, ya. Nah, jadi ini ya jawabannya. Yang pertama adalah kenapa kita harus menjadi pelajar sepanjang hayat. Yang pertama, ya,
karena motivasi diri sendiri itu yang pertama ya. Yang kedua adalah kita belajar membuka pintu pengetahuan dan keterampilan baru. Kemudian kita mengikuti perkembangan zaman dan kita menjadi teladan bagi murid-murid kita. Nah, itu adalah alasan kenapa kita harus ini. Nah, ini ya. Kemudian ini adalah budaya positif ya. Jadi budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Ya, hal ini dilakukan agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi budaya positif itu harus kita terapkan ya di sekolah ya, karena sangat banyak sekali manfaatnya. Ya, nah ini adalah nilai-nilai kebajikan ya yang kira-kira dapat kita rasakan ya, yang perlu kita tanamkan di kelas. Nah, nilai kebajikan ini juga kita gunakan untuk membuat keyakinan kelas ya, dasar dari kita membuat keyakinan kelas. Nah, ini adalah nilai kebajikannya ya. Contoh-contoh nilai kebajikan, ada kejujuran, ada tanggung jawab, ada empati, ada kerjasama, disiplin, kerja keras dan ketekunan ya. Nah, ini adalah tujuannya ya, menerapkan budaya positif, yaitu untuk menumbuhkan karakter anak, di mana seorang siswa diharapkan menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, jadi budaya positif itu karena sekarang ini kita bukan hanya berfokus kepada kognitif saja ya, tapi kita berfokus kepada karakter anak. Ya, jadi makanya Bapak Ibu ketika melakukan pembelajaran ya, jangan hanya berfokus terhadap nilai anak saja, tapi berfokuslah kepada karakter anak. Ya, nah, karakter anak itu adalah harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian ini adalah alasan penting penerapan budaya positif. Yang pertama adalah untuk membentukkan karakter siswa, ya. Ya, karakternya bisa jujur, bisa tanggung jawab, bisa empati, kemudian dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, ya, di mana siswa menjadi lebih termotivasi dan aktif dalam pembelajaran. Kemudian siswa dapat mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, ya, seperti komunikasi efektif dan penyelesaian konflik. Kemudian kita juga menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Jadi kalau jika lingkungan belajarnya mendukung, maka apapun proses pembelajaran yang kita lakukan tetap menyenangkan, sehingga siswa pun belajarnya juga akan menyenangkan. Nah, ini adalah contoh penerapan budaya positif yang pernah saya lakukan, ya. Oh, bukan, maaf, ini. Nah, ini. Yang pertama, ya, karena saya mengajar pagi, ya, maka saya insya Allah lah datang pagi ya, karena saya ngajarnya pagi terus, jadi mau tidak mau, ya, saya datang pagi ya. Nah, ini ketika saya absen, ini adalah ketika saya menunggu guru-guru yang lainnya datang. Nah, kemudian ini saya juga sudah menerapkan budaya positif, ya, yaitu 5S. Salam, sapa, sopan, dan santun, ya, di mana sebelum masuk kelas siswa itu berjejer, kemudian dia bersalaman, ya, dia bersalaman dengan gurunya, ya, sambil gurunya menyapa dari murid. Nah, kita lanjut dengan materi ketiga, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, ya. Nih. Ada 3 motivasi perilaku manusia, ya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi, untuk motivasi yang menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman serta mendapatkan imbalan merupakan motivasi eksternal, ya, motivasi yang datangnya dari luar. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri itu adalah motivasi internal, motivasi yang berasal dari diri kita sendiri, ya. Nah, sekarang kembali ya, kayaknya saya banyak pertanyaan ya. Nah, nih, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru tepat
datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran dari guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji, apakah Bapak Ibu akan datang tepat waktu? Bagaimana? Iya. Coba siapa namanya? Jalsa, Bu. Jalsa. Gimana Jalsa? Iya, Bu. Ah. Iya, Bu, karena kita bisa menjadi teladan untuk murid juga, Bu. Ya, jadi alasan Jalsa datang tepat waktu walaupun tidak ada pujian, tidak ada teguran. Karena apa? Karena kita bisa menjadi teladan Karena untuk bagi kita murid. menjadi teladan dan panutan bagi murid kita. Ada lagi apa alasannya? Kenapa kita harus datang walaupun tidak ada peraturan? Ada lagi? Ada, Bu. Juga merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai guru, Bu. Nah, itu adalah tanggung jawab kita kepada guru, iya kan? Nah, sekarang kita lihat ya, kenapa kita harus datang tepat waktu walaupun tidak ada aturan, ya, tidak ada teguran, ya. Yang pertama, itu adalah komitmen kita terhadap profesional kita, ya. Karena kita adalah bekerja, ya, maka bekerjalah secara profesional. Dan kita harus komitmen terhadap tugas yang sudah kita laksanakan. Kemudian yang kedua, ya, kita menghargai waktu, ya. Kita menghargai waktu, ya, di mana kita menunjukkan, ya, rasa tanggung jawab kita, ya, untuk memaksimalkan waktu belajar. Jadi dengan tepat waktu, maka kita dapat merancang pembelajaran dengan lebih maksimal, ya, dengan lebih menarik lagi. Kemudian yang ketiga, menjadi teladan positif. Tadi yang dibilang Chelsea kan menjadi teladan positif, ya. Nah, kita menjadi panutan supaya apa? Supaya siswa pun tidak terlambat. Nah, kemudian yang keempat, prinsip dan nilai pribadi di mana mengikuti nilai-nilai secara konsisten, ya. Kemudian efektivitas dan produktivitas. Nah, ini adalah alasan kenapa kita harus datang walaupun tidak ada peraturan. Nah, ini adalah perbedaan antara motivasi, hukuman, dan restitusi. Nah, bisa dilihat ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau hukuman, ya, biasanya menyakitkan. Bapak Ibu tentu pernah menghukum siswa ya. Ya, misalkan contoh, misalkan Bapak Ibu ada siswa terlambat. Ya, mungkin Bapak Ibu menyuruhnya berjemur. Ya, itu kan berarti menyakitkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau hukuman itu menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi mungkin Bapak Ibu juga pernah melakukan. Contohnya misalnya gini, tidak mengerjakan tugas, maka Bapak Ibu mungkin bisa memberikan konsekuensinya mengerjakan tugas mungkin dengan lebih banyak. Itu kan konsekuensi. Benar ya? Jadi seperti itu. Nah, kalau restitusi, ya restitusi itu adalah pilihan, ya. Nah, jadi kalau dia hukuman biasanya anaknya tidak nyaman ya. Tidak nyaman. Karena apa? Menyakitkan. Tapi kalau dia konsekuensi juga tidak nyaman, ya. Tapi dalam waktu pendek. Tapi kalau hukuman tidak nyamannya dalam waktu panjang. Nah, sedangkan restitusi yaitu menguatkan murid. Kemudian hukuman, ya, terdapat akibat korban yang ketidakadilan, ya. Jadi murid yang kena hukuman itu merasa tidak adil. Karena apa? Karena hukuman yang diberikan terlalu berat mungkin, ya. Nah, kemudian kalau dia konsekuensi, ya, korbannya bisa diabaikan, ya. Jadi korbannya bisa diabaikan, sedangkan restitusi korbannya mendapatkan ganti. Jadi restitusi itu di mana ketika kita menyelesaikan masalah, korbannya itu bisa mendapatkan apa kerugian yang sudah dia terima, gitu ya. Nah, misalnya gini, kalau restitusi itu misalnya gini. Kita menyelesaikan suatu permasalahan, ada siswa yang kancingnya terlepas. Nah, ketika kita menyelesaikan masalah, maka siswa yang sudah mencabut kancingnya itu bisa mendapatkan ganti dari kerusakan yang sudah dilakukannya. Begitu dia ya. Nah, kemudian kalau dia hukuman, ya, sistemnya tidak berjalan bila murid tidak takut. Jadi hukuman itu muridnya harus takut dulu baru bisa berjalan. Kalau muridnya tidak berjalan maka hukumannya nggak bisa dilaksanakan. Tapi kalau dia konsekuensi, ya, memerlukan monitoring, ya, memerlukan bagaimana kita memonitor ataupun supervisi terus-menerus dari
bisa jadi dari guru. Tapi kalau dia restitusi, murid belajar tanggung jawab terhadap perilaku. Kalau dia sudah berbuat salah, maka dia harus tanggung jawab terhadap perilakunya, ya. Nah, kemudian, nah ini adalah contoh hukuman dan konsekuensi, ya, yang pernah saya terapkan di sekolah. Ya, beberapa hari yang lalu, ya, saya pernah membantu piket, ya, untuk mencatat apa saja kesalahan siswa, ya, di mana siswa yang terlambat nanti dimasukkan ke dalam buku BK, ya, nanti akan dikurangi poinnya. Nanti saya pernah juga membantu siswa yang mendapatkan hukuman, mana yang terlambat disuruh menyapu, ya. Nah ini ya kemarin ya. Kemudian ini saya mengontrol siswa, ya, mengambil sampah. Ini adalah dokumentasinya, ya. Nah, sekarang kita kuis, ya, kita kuis. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk sanksi atau hukuman? Sanksi, ya. Kita lihat, ya, benar, sanksi. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sanksi atau hukuman? Hukuman. Kita cek. Ya, benar. Jawabannya hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi atau hukuman? Sanksi? Sanksi. Kita cek. Ya, benar. Kita cek lagi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Sanksi atau hukuman? Hukuman. Kita cek. Ya, benar. Udah pintar-pintar semua ya, Bapak Ibu ya. Oke, yang kelima, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi ya, karena dia harus mengganti ya. Ya, kita cek. Ya, benar. Kemudian berjemur di lapangan basket, ya, pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman ya. Oke, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki di sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman ya, kita cek. Iya, benar. Satu lagi ya kuisnya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Oh, sudah ada jawabannya ya? Aduh, iya, kelewatan. Ya. Oh, ya, sudah ada, maaf. Dah, kita lanjut dengan keyakinan kelas. Ya. Nah, sekarang apa bedanya keyakinan kelas sama aturan kelas? Sama atau tidak? Tidak. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu keyakinan kelas dan aturan kelas? Coba, bisa? Ya, coba Ibu Novi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau keyakinan kelas itu adalah peraturan yang kita bikin itu bersama siswa. Ya. Guru dan siswa bersama-sama membuat aturan selama dia belajar sama guru tuh harus dia pengennya ngapain gitu. Ya. Aturannya harus apa? Itu keyakinan kelas. Kalau peraturan itu sudah ditentukan oleh gurunya langsung tanpa melibatkan siswa atau sudah ditentukan oleh sekolah gitu tanpa Gitu melibatkan ya. siswa. Jadi kalau menurut Terima Ibu kasih. Novi, keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan bersama yang dibuat oleh guru dan siswa atas kesepakatan bersama-sama. Tapi kalau dia aturan kelas hanya dibuat oleh satu pihak saja, ya, dan menuntut orang lain untuk mematuhi dari aturan kelasnya. Nah, jadi ini adalah perbedaannya, ya. Kalau keyakinan kelas itu lebih berpusat pada nilai-nilai yang ingin dicapai pada kelas, sedangkan kalau peraturan fokusnya pada tindakan, ya, pada tindakan. Kemudian kalau keyakinan kelas dibuat secara kolaboratif bersama dengan guru, tapi kalau peraturan kelas, ya, biasanya hanya gurunya saja yang membuat peraturannya. Kemudian kalau keyakinan kelas, ya, dia bahasanya lebih positif, ya, dan inspiratif. Sedangkan kalau peraturan kelas, ya, dia menggunakan bahasanya negatif, ya. Misalnya, jangan buang sampah sembarangan. Tapi kalau dia keyakinan kelas, jangan buang sampah berarti menjadi apa? Menjadi kebersihan.
menjadi kebersihan, gitu ya. Tapi kalau dia perbedaan berikutnya, kalau keyakinan kelas sifatnya fleksibel. Tapi kalau dia peraturan kelas sifatnya kaku, karena murid itu harus mematuhi aturan yang disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian berikutnya, ya, kalau keyakinan kelas tujuannya adalah membangun karakter, ya, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Sedangkan kalau peraturan kelas adalah menjaga ketertiban dan menghindari pelajaran. Karena kalau di sekolah kita saya lihat adalah belum menggunakan keyakinan kelas, ya. Yang sudah kita gunakan adalah peraturan kelas. Nah, kemudian, ini adalah tahap untuk membuat keyakinan kelas, ya. Yang pertama, nanti murid akan curah pendapat, boleh menggunakan stick note, ya, di mana nanti masing-masing mengasih pendapat, nanti ditempelkan di sini. Setelah itu, nanti kalimat yang sudah dibuat oleh murid, nanti dia akan dirubah menjadi bentuk positif, ya. Setelah merubah bentuk yang positif, maka nanti murid, ya, beserta dengan warga sekolah lainnya menemukan apa nilai kebajikan dan keyakinan yang ditujukan kepada peraturan tersebut. Tadi kita sudah jelaskan tentang keyakinan kelas, ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita sarikan, ya, keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi kita kumpulkan mana yang istilahnya yang sama kita kumpulkan sama, nanti yang berbeda nanti kita pisahkan. Nah, baru nanti kita tinjau ulang keyakinan kelasnya, dan baru nanti kita tanda tangani dan kita tempel hasil kesepakatan kelas kita di dinding sekolah, ya. Nah, ini adalah contoh dari penerapan keyakinan kelas yang saya terapkan di 12 MIA 4. Ya. Nah, ini tahap-tahapnya, ya. Tahapnya sudah saya Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, karena hari ini adalah pertemuan pertama, ya, maka apa yang harus kita buat? Kita membuat keyakinan kelas. Jadi, karena ini pertemuan pertama, maka kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, untuk bisa membuat keyakinan kelas, maka tahapan yang harus kita buat itu yang pertama adalah kita harus bikin aturan kelasnya dulu, kemudian nanti dari aturan kelasnya kita ubah menjadi kalimat positif, nanti kalimat positifnya nanti kita ubah menjadi nilai kebajikan, kemudian setelah kita ubah baru nanti akan berubah menjadi keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Kemudian setelah itu nanti serahkan tanda tangan di depan tanda bahwa kita sudah menyepakati keyakinan kelas itu. Oke, gimana? Sudah ditulis aturan kelasnya? Oke, ya. Oke, kalau sudah silakan satu-satu tempelkan di papan tulis. Saya bikin di sini, ya. Di sini adalah tempat tempelnya. Oke, silakan. Boleh berdua-dua, boleh. Silakan ada kamu harus berdua, silakan. Semuanya. Ini ada di situ. Mungkin bisa dipercepat Ibu ini, apakah bisa? Tidak bisa, ya. Jadi silakan kembali ke meja teman kelasnya. Dan meja yang sudah sesuai, nanti bisa ditonton, ya. Oke, sekarang kita lanjut, ya. Nah, itu yang sudah saya terapkan di kelas, ya. Nah, sekarang untuk materi kelima adalah 5 kebutuhan dasar dari manusia, ya. Jadi kebutuhan dasar itu dia ada 5, ya. Yang pertama adalah bertahan hidup, ya. Berarti survive, ya. Dimana apa untuk kita bertahan hidup? Ada makanan, ada pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kita juga membutuhkan kasih sayang dan diterima, ya. Contohnya apa? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan, ya. Kalau penguasaan itu adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, mendapatkan prestasi dan diakui serta didengar. Kemudian kita juga membutuhkan kebebasan, ya,
di mana kita menginginkan mandiri, ya, memiliki pilihan, kemudian karena nggak jelas ya, kemudian apalagi mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan kemana arah dirinya. Kemudian kita juga memiliki kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan, ya, misalnya apa? Bermain, humor, kemudian antusiasme, serta tertawa. Nah, jika kebutuhan dasar tidak dipenuhi, maka apa yang terjadi? Yang pertama, ya, kita akan mengalami stres, depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian. Kemudian bisa juga menjadi masalah sosial. Kita jadi sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemudian kita juga bisa melakukan perilaku yang negatif, ya, bisa agresif, bisa merusak diri sendiri. Kemudian bisa juga menurunkan kualitas hidup karena kita merasa tidak puas dengan kehidupan kita karena ada beberapa dari kebutuhan yang tidak kita penuhi. Nah, itu ya. Jadi dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia, maka ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Kalau dampak positif, di mana kita akan merasa lebih bahagia, ya. Kita akan merasa berbahagia, kita akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik, kita memiliki hubungan dan kasih sayang serta diterima, dipenuhi, sehingga dapat meningkatkan kualitas hubungan sosial kita dengan orang lain. Kemudian kita juga sebagai individu kita lebih terdorong untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Itu adalah dampak positifnya. Tapi kalau dampak negatifnya, ya, jika kebutuhan, kebebasan dan kesenangan tidak dipenuhi, maka apa akibatnya? Akan membuat kita tidak peduli dengan sesama. Akibatnya apa? Kita cuek dengan orang, bodoh amat, ya. Kemudian bisa juga apabila kita terlalu fokus pada kesenangan, akibatnya apa? Kesenangan dan penguasaan akan memacu perilaku konsumtif. Karena kita ingin senang, kita main belanja saja, ya, lupa dengan hidup hemat, gitu ya. Kemudian jika kebutuhan dasarnya tidak merata, jadi misalnya kita hanya memenuhi kebutuhan kesenangan saja, sedangkan rasa diterima, rasa kasih sayang tidak diterima, maka akan membuat perbedaan kesenjangan sosial dan memicu ketidakstabilan di dalam hidup kita. Jadi makanya semua kebutuhan itu harus seimbang. Tidak boleh ada yang berlebih, tidak boleh ada yang kurang. Ya. Nah, sekarang materi ke-6, 5 kontrol guru. Nah, silakan kita merefleksi diri, kira-kira kita berada di posisi mana? Ya. Nih, posisi kontrol guru yang pertama adalah penghukum, ya. Kalau penghukum, biasanya guru yang berperan sebagai penghukum, biasanya dia menggunakan hukuman fisik dan verbal. Misalnya gini, dia berkata gini, patuhi aturan saya, atau awas kamu. Nah, itu kan ancaman ya. Nah, atau bisa juga kita mengatakan, kamu selalu saja salah, kamu lagi yang bikin masalah. Kan gitu ya. Itu berarti dia sifatnya penghukum. Kemudian nada suaranya itu biasanya tinggi, matanya melotot. Jadi Bapak Ibu yang hobinya matanya melotot gitu ya, berarti Bapak Ibu posisinya di penghukum, ya. Posisi gurunya penghukum. Nah, ini adalah akibat yang ditimbulkan oleh guru sebagai penghukum, ya, di mana muridnya marah, mungkin bisa pendendam kepada muridnya. Oh, awas ibu ini ya, nanti kalau saya udah kerja, udah tamat, nanti saya balas ibu ini. Kayak gitu ya, ada ya. Kemudian murid itu bisa, kan kadang habis dimarahin kan, dia main coret aja buku karena kesal kan, ujung-ujungnya habis bukunya, kayak gitu ya. Kemudian muridnya mungkin saking kesalnya dengan gurunya, mungkin bisa di main gores mobil gurunya, karena dendam tadi. Iya kan? Nah, ada itu, makanya hati-hati sebagai pendendam. Nah, tapi kalau guru berada pada rasa bersalah, dia biasanya kayak gini. Gurunya biasanya suaranya lembut gitu ya. Saya agaknya susah suara lembut ya. Suaranya lembut, kemudian biasanya menggunakan keheningan, tidak banyak berbicara ya. Kemudian sering membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah ya. Nada suaranya biasanya memelas. Ya, halus sama, kemudian bahasa tubuhnya biasanya lesu, merapat pada anak. Nah, biasanya kalimat yang digunakan itu gini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, ya. Atau bisa juga, berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya,
udah banyak sekali kesalahannya. Apa kamu tidak kasihan dengan ibu-ibu yang sudah capek-capek mengajar? Nah, itu kan membuat siswa merasa bersalah ya. Nah, ini adalah akibat yang ditimbulkan jika kita memposisikan diri kita pada guru yang memiliki rasa bersalah. Nah, murid akan merasa bersalah, murid akan merasa menjadi orang yang gagal, ya, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian murid akan tertekan. Ya, inilah yang nomor 3 ini yang harus dihindari. Ketika dia merasa tertekan, maka dia akan meledak emosinya. Ya, biasanya orang pendiam itu kan susah ya. Kalau udah meledak emosinya, biasanya ngeri kita ya. Nah, makanya yang nomor 3 ini yang harus kita hati-hati. Nah, kemudian jika kita memposisikan kita sebagai teman, ya, indikatornya ini, ya, di mana kita tidak menyakiti murid dan kita berusaha mengontrol murid melalui persuasif. Jadi kita mendekati murid, gitu. Nah, seperti bagaimana layaknya kita sebagai teman, ya. Nah, biasanya kita sebagai teman itu ada sisi positif, ada sisi negatif, ya. Kemudian guru di posisi teman biasanya ada hubungan yang baik dan humor yang mempengaruhi seorang. Berarti ini adalah sisi positifnya, ya. Biasanya kalau sebagai teman itu biasanya dia ramah, suka tersenyum, bercanda, akrab dengan murid. Nah, itu berarti kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kemudian bahasa tubuhnya penuh senyum, ketemu aja dengan siswa senyum. Ya, oke. Nah, biasanya kalimatnya kita begini, ayo bantulah demi Bapak, gitu kan? Atau ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Atau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan ya. Nah, itu kan berarti memanjakan anak, ya. Nah, ini akibat yang ditimbulkan jika kita memposisikan diri kita sebagai teman, ya. Yang pertama adalah ada dampak positifnya, ya. Siswanya menjadi senang dan akrab dengan guru. Kemudian kalau dampak positifnya, siswa akan tergantung dengan guru dan bilang ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut. Tapi siswa itu malah memanfaatkan gurunya. Makanya hati-hati jika Bapak Ibu memposisikan Bapak Ibu pada posisi teman. Ya. Nah, kalau kita memposisikan diri kita sebagai pemantau, ya, di mana ciri-cirinya, ya. Kalau sebagai pemantau itu kita bersikap sesuai dengan peraturan dan konsekuensi yang berlaku di sekolah tersebut, ya. Bisa dengan menggunakan sanksi, ya, yang dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid, ya. Bisa juga kita mengandalkan perhitungan, catatan, data sebagai bukti atas perilaku seseorang, ya. Bisa juga kita menggunakan stiker, biasanya nada suaranya datar, ya. Biasanya untuk orang-orang yang cuek gitu ya. Kemudian bahasa tubuhnya biasanya formal. Biasanya sering kan kita lihat misalnya bapak-bapak yang agak tegas begitu ya. Biasanya sering menggunakan yang memposisikan dirinya sebagai pemantau. Dia hanya memantau aja pekerjaan dari muridnya, ya. Apakah muridnya melakukan tingkah laku atau tidak. Nah, biasanya ini kalimat yang digunakan, ya. Coba Sarah melakukan kesalahan, kira-kira apa peraturan yang ada di sekolah? Nah, apa yang telah kamu lakukan atau sanksi dan konsekuensi apa yang harus kita laksanakan untuk kesalahan yang sudah saudara lakukan. Nah, jadi akibatnya ya jika kita memposisikan sebagai pemantau ya, yang pertama adalah murid memahami konsekuensi yang akan dia dapatkan. Kemudian guru tidak menunjukkan emosi apapun. Jadi dia mukanya datar gitu ya. Ya, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun, tidak tersenyum, tidak marah, datar saja, ya. Kemudian murid tetap tidak nyaman ya, karena harus tinggal kelas waktu jam pelajaran. Karena ketika dia diberi konsekuensi, dia kan merasa nggak nyaman, ya. Kemudian guru tetap harus memantau murid dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan, ya. Nah, yang terakhir adalah kita memposisikan diri kita sebagai manajer, ya, di mana ciri-cirinya, ya, guru bersama dengan siswa mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan kesalahannya, ya. Jadi guru pada posisi manajer meminta siswa mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dia lakukan. Kemudian dia juga sewaktu-waktu bisa kembali pada posisi yang semula, ya.
Nah, biasanya nada suaranya tulus, kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekati murid. Ya, ini akibat, ya ini contoh kalimatnya, ya. Biasanya kita nanya gini, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, atau bisa juga jika kamu memperbaiki ini, hal apa yang menunjukkan tentang dirimu? Atau nilai-nilai keyakinan apa yang telah kamu langgar? Nah, seperti itu contoh kalimatnya. Jadi dia lebih mendekatkan diri kepada murid atau mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh murid. Nah, kemudian apa akibatnya? Ya, akibatnya murid sudah mengetahui ya adanya suatu permasalahan yang perlu terjadi. Kemudian guru akan melihat apa konsekuensi dari peraturan dan kesalahan yang sudah dilakukannya. Kemudian murid akan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah diperbuatnya. Oke? Nah, ini ada kuis sedikit ya, kita lihat ya. Nanti Bapak Ibu saya minta untuk memilih ketika ada pertanyaan apa di posisi apa gurunya. Misalnya gini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira guru di posisi apa? Rasa bersalah ya. Apakah benar? Iya, benar. Ya. Nah, kalau ini aku hebat, bisa. Tadi kita udah belajar tentang ini ya, kebutuhan ya. Nah, aku hebat, bisa bikin ibu guru mengejar aku. Kira-kira apa? Bikin guru mengejar aku. Menguasai guru ya. Penguasaan. Dah? Aku bosan belajar, mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira apa? Kebebasan ya. Benar ya, kebebasan ya. Dia ingin bebas di dalam kelas, tidak ingin terikat ya. Nah, oke, kita masuk ke materi ke-6 ya. 3 langkah restitusi. Sepertinya ini adalah materi terakhir ya. Nah, 3 langkah restitusi ya. Ini adalah segitiga restitusi ya, di mana tahapnya yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas serta menanyakan keyakinan. Nah, jadi langkah restitusi ini adalah digunakan untuk bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan siswa yang menghadapi masalah dan dicari dicari penyelesaiannya ataupun solusinya. Nah, untuk mencari solusi ada 3 tahap ya. Yang pertama adalah kita harus menstabilkan identitas ya. Nah, indikatornya apa? Ya, kita harus mengubah identitas anak ya dari gagal untuk melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, pada menstabilkan identitas, kita tidak boleh menyalahkan anak, itu nggak boleh. Ya, kita harus menganggap bahwa wajarlah anak tersebut melakukan suatu kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, itu tidak ada. Jadi kita tidak boleh menyalahkan anak, itu nggak boleh. Ya, nah kalau di sini anak yang melanggar peraturan, ya biasanya dia mencari perhatian, ya adalah anak yang sedang mengalami kegagalan dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, nah itulah alasannya. Jadi kita tidak boleh mengkritik anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, biasanya pertanyaan yang kita ajukan kenapa Anda membuat kesalahan? Wajarlah kalau misalnya si Rani berbuat kesalahan, melakukan hal itu. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Hal itu adalah manusiawi. Nah, kata-kata seperti itu berarti kita telah menstabilkan identitas dari anak, ya. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah menanyakan keyakinan, ya. Nah, kalau di sini indikatornya adalah yang pertama adalah ketika identitasnya sukses ya ataupun tercapai yang telah kita lakukan pada tahap pertama tadi, menstabilkan identitas tadi, maka kita harus memvalidasi tindakan anak tersebut ya. Biasanya pertanyaan yang kita ajukan itu adalah ini ya, kamu kira-kira apa kesalahan yang sudah kamu lakukan ya, apa perbuatan yang sudah kamu lakukan, atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Jadi menanyakan keyakinan ini kita menanyakan
apa kesalahan yang sudah dibuat versinya siswa. Jadi kita menginginkan bagaimana siswa itu menceritakan apa kesalahan yang telah dilakukannya, ya. Nah, kemudian tahap yang ketiga, ya, kita menanyakan keyakinan. Setelah kita memvalidasi tindakannya, maka kita harus menanyakan keyakinannya. Ya, ketika kita menanyakan keyakinan, kita menanyakan apa nilai-nilai kebajikan apa yang sudah dilanggar, atau nilai keyakinan apa yang sudah saudara langgar. Nah, jadi seperti itu ya. Atau Anda ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu masuk ke dalam menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita menyelesaikan tahap-tahap restitusi, maka kita dapat menentukan ke arah mana atau apa tindakan yang dilakukan oleh guru untuk menyelesaikan permasalahan siswa tersebut, ya. Nah, ini yang hal yang harus diperhatikan ya di dalam menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian ketersediaan orang untuk melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi apakah orang yang melakukan salah itu mau memperbaiki kesalahan atau tidak, itu harus diperhatikan. Kemudian pemecahan masalah sebisa mungkin relevan dan memiliki hubungan dengan masalah yang ada dan perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang berbuat salah. Oke, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya terapkan di kelas. Mungkin bisa dilihat sedikit saja ya, sedikit saja Bapak Ibu videonya. Ya, ini adalah penerapan restitusi yang pernah saya terapkan di kelas ya. Ini permasalahannya adalah di mana ada seorang siswa pintar ya, di mana dia mencontek ya atau melihat jawaban siswa yang pintar tersebut, tapi malah nilai siswa pintar itu yang nilainya lebih tinggi. Nah, jadi akhirnya siswa itu merobek kertas siswa yang mencontek tadi. Ya, makanya saya menyelesaikan dengan permasalahan restitusi. Hari ini, Bu. Nah, kesal kenapa? Saya kesal, Bu, sama teman sekelas saya, Bu. Sama siapa? Si Rani, Bu. Masa nilai dia lebih tinggi daripada saya? Padahal ya, Bu, dia menyontek waktu pas ulangan sama saya, Bu. Saya nggak terima lah, Bu, kalau nilai dia lebih tinggi daripada saya. Oh, itu masalahnya. Jadi apa yang Nani lakukan kepada Rani? Tadi waktu pas ulangan, saya melihat nilai dia lebih tinggi daripada saya, Bu. Jadi saya nggak terima. Saya robek lah, Bu, kertas ulangan dia di depan teman-teman semua. Oh gitu. Jadi gini ya, Nani ya, wajarlah kalau Nani melakukan itu. Ibu pun jika seandainya itu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh penerapan ya dari segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas. Oke, sebelum saya menutup, apakah ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Ada, silakan. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Oke, karena udah mau pulang ya, karena udah pulang, jadi tidak ada yang ingin bertanya. Oke, untuk presentasi saya sekian ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan penjelasan saya dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Sejam 20 menit. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, luar biasa pemaparan dari Ibu Anita. Mudah-mudahan diseminasi budaya positif ini bisa kita terapkan atau bisa kita wujudkan di SMA Negeri 2 yang kita cintai ini. Sekali lagi kita kasih aplaus buat Ibu Anita. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut ini adalah video keyakinan kelas yang saya buat pada kelas 12-4. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maka apa yang harus kita buat? Kita buat keyakinan kelas. Jadi karena ini pertemuan pertama, maka kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, untuk bisa membuat keyakinan kelas, maka tahapan yang harus kita buat itu yang pertama adalah kita harus bikin aturan kelasnya dulu. Kemudian nanti dari aturan kelasnya kita rubah menjadi kalimat positif. Nanti kalimat positifnya nanti kita rubah menjadi nilai kebaikan. Kemudian setelah kita rubah baru nanti akan berubah menjadi keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Kemudian setelah itu nanti saudara akan tanda tangan di depan tanda bahwa kita sudah menyepakati keyakinan kelas yang. Oke, gimana? Sudah ditulis aturan kelasnya? Oke ya. Oke, kalau sudah silakan satu-satu tempelkan di papan tulis. Saya bikin di sini ya. Di sini adalah tempat tempelnya. Oke, silakan. Boleh berdua-dua boleh. Silakan aja tempel. Apa? Nggak perlu harus berdua, silakan. Agak pelan-pelan ya, jangan semuanya. Agak pelan-pelan ya. Oke. Yang sudah silakan kembali ke meja ya, ke mejanya masing-masing. Oke, nah sekarang kita sudah punya yang namanya peraturan kelas yang sudah saudara buat ya, yang sudah saudara ajukan pendapatnya, benar ya? Nah sekarang tugas berikutnya ya, kita buat, kita lihat dulu ya, kita kelompokkan dulu. Di sini ada yang menunjukkan jangan ngobrol waktu ibu menjelaskan. Oke, taruh di sini. Kemudian di sini harus saling membiasakan membersihkan kelas. Saya tulis, saya taruh di sini. Kemudian jangan datang terlambat masuk ke kelas. Ya, di sini. Kemudian bersama-sama dalam menjaga kebersihan. Tadi sudah ada ya, berarti. Nah, tadi sudah kita sama-sama ya menempelkan apa aturan kelas, ya kan? Dari hasil kesepakatan kita, dari surat pendapat dari kita semua. Sekarang langkah berikutnya adalah kita merubah aturan kelas hasil surat pendapat kita dirubah menjadi kalimat positif. Dan, nah sekarang kita rubah. Nah, sekarang siapa yang bisa maju ke depan bantu menulis? Sekretaris ada? Ya, silakan. Ya. Bantu ya nulisnya. Oke, sekarang kita lihat. Yang pertama, dilarang bertutur kata kasar. Berarti apa? Bertutur kata sopan, bertutur kata baik dan sopan ya. Ya, oke. Yang kedua, jangan mengobrol waktu ibu mengajar. Berarti apa kata positifnya? Memperhatikan guru saat menjelaskan. Oke, tadi kita sudah merubah ya menjadi kalimat positif. Tahap berikutnya adalah kita merubah kalimat positif menjadi nilai-nilai kebaikan. Sekarang ibu tanya, apa saja nilai kebaikan? Yang pertama, disiplin. Apa lagi? Sopan. Apa lagi? Apa? Bertanggung jawab. Apa lagi? Ada keselamatan, ada saling menghormati, ada saling menghargai. Apa lagi? Apa lagi? Keamanan. Apa? Apa? Mandiri. Apa lagi? Apa lagi? Banyak ya nilai-nilai kebajikannya banyak. Nah, sekarang nilai kalimat positif ini kita rubah jadi nilai kebajikan yang sudah saudara sebutkan tadi. Kita coba ya, kita coba. Sekarang ya, bertutur kata baik. Apa nilai kebajikannya? Sopan ya, sopan.
matematikanya? Ya. Kemudian memperhatikan guru. Jadi apa? Saling menghargai ya. Saling menghargai. Ini saya pindahkan dulu ya di sini ya. Kemudian menjaga kebersihan. Apa nilai kebaikannya? Kebersihan. Datang tepat waktu. Disiplin. Kemudian makan pada waktu yang sudah disediakan. Disiplin. Karena berhubungan dengan guru, maka di sini. Sebentar ya, temannya lagi menulis ya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Oke, tadi kita sudah menyepakati ya keyakinan kelas ya. Sudah kita tulis juga keyakinan kelasnya di kertas ya di sini. Ini ya. Nah, tugas berikutnya adalah kita menempel keyakinan kelas di karton yang sudah kita tempel sebelumnya. Jadi ini saya tempelkan di sini ya. Nah, nanti masing-masing saudara ya, beberapa perwakilan dari saudara akan menempelkan. Oke, silakan dimulai dari siapa? Chelsea, silakan diambil. Apa keyakinan pertama? Sopan santun ya, silakan diambil, tempelkan di situ. Oke, yang kedua, lanjut yang kedua, saling menghormati. Coba tindak. Oke, kemudian ketiga, kebersihan. Siapa? Siapa namanya? Ya, oke, silakan. Kebersihan. Kemudian berikutnya, siapa namanya? Ya, keyakinan kelas kita bersama yang sudah kita sepakati, berarti semuanya harus tanda tangan. Oke ya? Nah, silakan masing-masingnya tanda tangan. Ini satu-satu maju ke depan, silakan. Silakan, terserah mau mulai dari mana, boleh mulai dari situ boleh. Oke, silakan. Nah, untuk tahap terakhir, karena kita sudah tanda tangan, ya, maka tanda tangan ini, ya, kita tempelkan di sini, ya, tanda bahwa kita semua setuju ya dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Maka ini adalah hasil akhir dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Oke ya, nah, paham ya? Ya, keyakinan kelasnya sudah kita tempel. Yang pertama sopan santun, saling menghormati, disiplin, saling menghargai, dan kebersihan. Terima kasih sudah menonton video keyakinan kelas pada kelas 1294. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video kasus 3 di mana ada seorang anak pintar yang tugasnya selalu dicontek oleh siswa lain, dan akhirnya ketika melihat hasilnya ternyata nilai dari siswa yang sering mencontek lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang pintar tadi. Nah, selamat menyaksikan. Pagi Nani. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, tapi saya lagi kesal hari ini Bu. Nah, kesal kenapa? Saya kesal Bu sama teman sekelas saya Bu.
Sama siapa? Si Rani, Bu. Masa nilai dia lebih tinggi daripada saya? Padahal ya, Bu, dia menyontek waktu pas ulangan sama saya, Bu. Saya nggak terima lah, Bu, kalau nilai dia lebih tinggi daripada saya. Oh itu masalahnya. Jadi apa yang Nani lakukan kepada Rani? Tadi waktu pas ulangan, saya melihat nilai dia lebih tinggi daripada saya, Bu. Jadi saya nggak terima. Saya robek lah, Bu, kertas ulangan dia di depan teman-teman semua. Oh gitu. Jadi gini ya Nani ya, wajarlah kalau Nani melakukan itu. Ibu pun jika seandainya berada pada posisi Nani ya, ibu pun akan melakukan yang sama ya. Mungkin wajarlah kalau setiap orang itu merasa kesal jika nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan dengan orang yang menyontek di kita. Itu ya. Jadi itu adalah suatu kesalahan yang manusiawi gitu ya Nani ya. Nah, seingat ibu, Nani bukanlah orang yang emosional. Kenapa hari ini sangat emosional sekali? Saya kesal, Bu, sama Rani. Dia menyontek sama saya waktu pas ulangan, Bu. Oh gitu. Jadi sampai merobek kertasnya si Rani ya? Ya, Bu. Nah, jadi gimana? Nani nggak terima gitu ya? Kalau kertas nilai ulangannya si Rani tidak lebih tinggi dibandingkan dari Nani nggak terima ya, Nani ya? Iyalah, Bu, saya nggak terima. Karena dia menyontek sama saya, Bu. Saya nggak terima, Bu, kalau nilai dia lebih tinggi daripada saya. Iya, sebenarnya bagus kalau seandainya Naninya lagi kesal ya, malah menemuin ibu, itu malah lebih bagus ya. Dengan melakukan itu berarti Nani tidak melakukan hal yang lebih gegabah lagi ya. Cuma kalau seandainya Nani tidak menemuin ibu, mungkin Nani bisa lebih ekstrim lagi kepada Rani, iya kan? Mungkin bisa sampai menamparnya, iya kan? Atau bisa membuang tasnya, atau bisa jambak-jambakan. Tapi Nani hanya merobek kertasnya aja kan? Berarti kalau hanya merobek kertasnya saja, berarti ya wajar lah kalau Nani melakukan hal itu. Nah, kira-kira menurut Nani, apakah perbuatan Nani ini benar? Salah, Bu. Nah, kalau memang salah, sekarang coba Nani menyebutkan keyakinan kelas mana yang kira-kira telah Nani langgar? Kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan menghormati orang lain, Bu. Iya benar. Jadi Nani itu udah melanggar keyakinan kelas kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan menghormati orang lain. Ya kan? Nah kira-kira menurut Nani, apakah keyakinan kelas ini yang tadi Nani sebutkan itu penting atau tidak? Penting, Bu. Nah kenapa penting? Karena dengan menerapkan nilai kebijakan dan keyakinan di atas, maka kita dapat membangun kepercayaan, Bu. Iya benar. Jadi dengan menerapkan nilai kejujuran, tanggung jawab, kemudian menghormati orang lain, maka secara tidak langsung kita dapat membentuk karakter kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sehingga dapat membantu kita meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Gitu Nani ya. Iya. Jadi kira-kira setelah Nani tahu bahwa Nani sudah melakukan kesalahan tadi, apa yang akan Nani lakukan? Depannya jika ada ulangan, saya akan jujur, Bu, kerjakan ulangan sendiri, nggak kasih Rani menyentek lagi, dan saya akan melaporkan, Bu, kepada guru mata pelajaran. Oh gitu. Nah berarti Nani udah tahu ya apa yang harus dilakukan ya. Ya, jadi sebenarnya kita sebagai siswa itu harus bisa, ya bukan siswa aja ya, semua manusia itu tidak haruslah istilahnya menyelesaikan permasalahan dengan cara emosi. Jadi semua permasalahan itu kan bisa diselesaikan dengan kepala dingin, benar ya? Ya mungkin kalau seandainya nanti terjadi lagi, Nani bisa memberitahu kepada guru mata pelajarannya, kemudian atau kalau masih berlanjut juga mungkin bisa mengatakan kepada wali kelas gitu ya. Jadi sebenarnya tindakan Nani itu sudah tepat ya, sudah tepat, tindakan Naninya udah tepat. Kemudian Naninya juga jangan patah semangat ya, tetap semangat dalam belajar. Kemudian dengan si Rani, Naninya cobalah memperbaiki permasalahan. Nah untuk si Rani, bagaimana Naninya menyelesaikan permasalahan? Tadi kan udah merobek kertasnya tuh, udah marah-marah sama si Rani, ya kan? Iya. Nah, bagaimana cara Nani menyelesaikan permasalahan dengan Rani? Saya akan minta maaf, Bu,
ada lagi, dan saya nggak akan ulang lagi Bu kejadian merobek kertas ulangan penyiaran ini. Gitu. Ya, berarti kita harus meminta maaf ya. Kalau kita merasa bersalah, kita harus meminta maaf. Kemudian dan jangan lupa, jangan diulangi lagi. Jadi kita harus lebih sabar, ya kan? Nah, kalau menemukan ini jangan emosional, lebih sabar. Nah, ini kan bukan orang emosional sebenarnya, benar ya? Ya, karena melihat nilainya lebih tinggi dibandingkan dari si Nani, makanya Naninya menjadi emosional ya. Iya. Untuk kedepannya bisa nggak sabar? Bisa ya, masih banyak solusi lainnya, benar ya? Ya, oke, Bu rasa udah cukup lah diskusi kita hari ini. Mungkin Nani mau pas seandainya masih ada pelajaran, ya silakan kalau mau masuk. Terima kasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani. Saya kelas 12 IPA 1. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Ibu Anita mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi, di mana saya diajarkan untuk dapat mengendalikan diri dari amarah atas perilaku teman sekelas saya yang suka menyontek. Saya harus banyak belajar bersabar dan mengontrol emosi saya ketika saya marah, serta saya dapat menghormati teman-teman saya. Saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya. Sukses terus untuk Ibu Anita. Semoga lolos menjadi guru penggerak nantinya. Amin. Terima kasih sudah menonton video kasus 3 di mana seorang anak yang nilainya lebih rendah dibandingkan dengan siswa lain ya, yang mencontek tugas dari siswa pintar itu, dan kemudian guru membantu menyelesaikan dengan langkah segitiga restitusi, dan akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa backup. Semuanya. Udah. Ini foto video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahdanur Gusmin R, SPD MM, Kepala SMA Negeri 2 Sungai Penuh, tempat Ibu Anita Tudisia mengajar. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap diseminasi yang telah dilakukan oleh Ibu Anita di sekolah SMA Negeri 2 Sungai Penuh kemarin. Saya sangat senang sekali Ibu Anita mau mengadakan diseminasi kepada rekan sejawat sehubungan dengan ilmu yang telah didapatkan oleh Bu Anita sebagai calon guru penggerak pada guru-guru di SMA Negeri 2 Sungai Penuh ini. Dengan melakukan diseminasi ini merupakan komitmen bukti nyata calon guru penggerak dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama pendidikan di sekolah kami. Saya berharap ke depannya akan lebih banyak lagi program-program yang diikuti oleh guru, sehingga para guru memiliki kompetensi yang lebih baik lagi ke depannya, sehingga kualitas pendidikan di SMA Negeri 2 Sungai Penuh menjadi semakin baik dan berdampak positif bagi semua warga sekolah, sehingga sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan menyenangkan. Itulah tanggapan saya terhadap pelaksanaan program diseminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Sungai Penuh yang diadakan oleh Bu Anita. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Imran Sayani. Saya guru biologi. Saya rekan sejawat dari Ibu Anita Tudisia SPD yang sekarang sedang mengikuti program guru penggerak angkatan 11. Diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Anita Tudisia di sekolah kami terhadap guru-guru di SMA Negeri 2 Sungai Penuh sangatlah memberikan dampak positif
dan membuka wawasan terhadap penerapan budaya positif di sekolah. Materi yang disampaikan sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi di sekolah. Saya banyak mendapatkan ide baru untuk menetapkan budaya positif baik di sekolah maupun di kelas. Itulah tanggapan saya terhadap diseminasi yang telah dilakukan oleh Ibu Anita Tudisia. Semoga Ibu Anita Tudisia sukses ke depannya dan dapat lulus menjadi guru hendaknya. Amin ya rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta Hoki. Saya guru seni budaya. Saya rekan sejawat dari Ibu Anita Tudisia SPD yang sekarang ini sedang mengikuti program guru kontrak angkatan 11. Di diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Anita di sekolah kami terhadap guru-guru SD SMA 2 sangatlah memberikan dampak positif, membuka wawasan saya terhadap penerapan budaya positif di sekolah. Nah, tentu dalam hal ini upaya dari Ibu Anita ini sangat betul-betul merespon sekali terhadap kami guru-guru, terutama saya sendiri, itu terhadap tentang wawasan terhadap penerapan budaya positif. Jadi materi yang disampaikan sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi di sekolah. Saya banyak mendapatkan ide baru untuk penerapan budaya positif baik di sekolah maupun di kelas. Nah, itulah tanggapan saya terhadap diseminasi yang telah dilakukan oleh Ibu Anita. Semoga Ibu Anita sukses ke depannya dan dapat lulus menjadi guru kontrak hendaknya. Amin. Oke, terima kasih Ibu Anita. Semangat Ibu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Keselia dari kelas 12 IPA 4. Perasaan saya setelah mempelajari cara membuat keyakinan kelas bersama Ibu Anita di kelas 12 IPA 4, yaitu saya sangat senang sekali dan bersemangat dalam membuatnya. Karena dengan membuat keyakinan kelas, maka kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, saling menghormati, dan kondusif bagi semua siswa, sehingga siswa akan merasa bertanggung jawab atas keberlangsungan pembelajaran di kelas itu. Itulah tanggapan saya sehubung dari pembuatan keyakinan kelas yang telah kami sepakati bersama di kelas 12 IPA 4. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscia. Saya dari kelas 12 IPA 4. Saya sangat senang dan bahagia sekali bisa membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama. Hal ini dikarenakan dengan membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama, maka Ibu Anita memberikan kesempatan kepada saya untuk berikut serta dalam membuat keputusan dan aturan yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, kami belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan yang telah kami lakukan. Itulah tanggapan saya sehubung dengan pembuatan keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan Ibu Anita di kelas 12 IPA 4. Akhir kata saya ucapkan